Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarona bil muhasabatul imaniyah fi qaulihi ya ayyuhalladzi amanu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-fidra bila bas bal ya'ti makan salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama al-amilin aina ma kanu masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya'i tisatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia qaddasa wa sirahum wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyaykhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahihim jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jama'atil hadirati fi hadhil majlisatil mubarakah insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syari'atil gharrah wa tariqatil bayda wa tamasukit tami bi arqati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim qabul ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Riqlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah, Majelis Wisata Rohani Wali Songo Pasurudan Songgolangit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah wa syukurillah dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izin pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri halaqah zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, yaitu dalam rangka muhasabatul nafsi, muhasabatul imaniyah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan wasilah muhasabatul nafsiyah, muhasabah itu menghisab. Jadi diperintah hasibu angkusakum qabla angkuhasabu, hisablah diri kalian masing-masing sebelum nanti kalian dihisab Allah di hari kiamat. Jadi menghisab muhasabah itu artinya introspeksi diri, koreksi diri, mengintai diri, ya, menyibukkan diri supaya kita semakin tahu diri, tahu kekurangan diri, ya, kelemahan diri, sehingga dari waktu-waktu, dari masa ke masa ada perbaikan untuk diri kita. Dan kita punya pekerjaan untuk mengoreksi diri sehingga tidak sempat mengoreksi diri orang lain. Kalau zaman sekarang justru sibuk mengoreksi, ngintip, kepo-kepo terhadap urusan orang lain, tidak sempat mengoreksi diri sendiri, akhirnya orang lain terus opo-opo, akhirnya diri sendiri remuk. Jadi jangan terlalu banyak kepo terhadap urusan orang lain, karena ketika orang itu kepo terhadap orang lain, yang terjadi nanti netting. Kalau udah netting itu nambah dosa, ya nanti keberkahannya dicabut, itu yang berkepanjangan. Itu selesainya dengan muatabah. Berat ya, itu disetarakan kalau kita makan seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri, pakarib tumuhu, maka kemudian kalian akan jijik kalau melihat bangkai. Tapi jangan dimakan setiap hari ya. Ya, itu penyebabnya adalah netting. Ya. Netting itu apa? Itu ya, jadi kita koreksi diri, alhamdulillah. Ya, kita koreksi diri bukan koreksi sendiri, tetapi kita merujuk pada perintah Allah yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Makanya semua itu dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Duanya ayat-ayat yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya kita ini ngaku beriman, benar enggak sudah iman sesuai dengan kehendak Allah? Ya coba dicek aja di ya ayyuhalladzina amanu itu. Kalau ngaku beriman ya, dan ya, iman itu kita akan tahu posisi diri kita. Kita itu imannya iman tauhid apa iman munafik apa iman fasik, banyak ya kan, karena ada orang iman yang ngaku iman tapi munafik, ada ngaku iman tapi kejamit kemusyrikan, ada ngaku iman tapi fasik gitu ya. Itu nanti ada di dia ayyuhalladzina amanu. Kita termasuk kategori yang mana? Kalau termasuk kategori kok saya termasuk kategori yang enggak baik ya, jadi kita perbaiki sendiri ya, supaya kita punya kesibukan lah ya. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah mudah itu nanti ini
Allah senantiasa merubah, memberikan perubahan dalam hidup dan kehidupan kita dengan perubahan yang lebih baik, karena Allah nyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah anfusnya. Anfus itu kan asal dari nafsun, nafsan, nafsin itu ya. Kalau dilupakan kan nafsun, kalau dinasobkan menjadi nafsan, kalau dijerkan menjadi nafsin. Artinya sering diartikan dengan diri, jiwa. Kullu nafsin setiap diri, kullu nafsin setiap jiwa, kullu nafsin setiap pribadi. Itu ya. Jadi yang dirubah itu kepribadiannya yang dirubah, ya, akhlaknya dirubah. Nafsun itu unsur batiniahnya, kepribadiannya, ya, jati dirinya, gitu ya, pendiriannya itu dirubah. Jati diri itu kepribadian itu kan ada dua kepribadian yang dianugerahkan oleh Allah untuk digunakan untuk melaksanakan dua amanat dari Allah. Ini apa namanya, pembuka ya, pengantar dulu tentang muhasabah. Ada kepribadian yang namanya disebut kepribadian introvert. Yang kedua kebalikannya yaitu kepribadian ekstrovert. Kalau rada intelek dikit buat kedengarannya, ngajinya ibu-ibu di sini rada intelek ya. Introvert itu orang lebih menitik beratkan berjalan meniti ke dalam diri. Intro itu ke dalam, ya, ke dalam. Intro itu ke dalam, introvert, ya, meniti ke dalam diri. Dia lebih fokus kepada perasaan dan pikirannya sendiri, itu betul. Fokus, ya, dia nggak peduli orang bagaimana. Makanya kadang-kadang suka nggak bisa menjaga perasaan gitu ya, nggak bisa. Bisa jadi mungkin udah nggak punya perasaan, itu bisa juga, bisa. Introvert itu. Karena kecenderungan itu harus diperbaiki. Kalau itu nggak dirubah, repot. Makanya kepribadian itu yang harus dirubah. Bukan itu tidak perlu, karena itu anugerah Allah. Kapan saatnya kita harus introvert dan kapan saatnya kita harus extrovert. Introvert itu membuka diri untuk bersikap baik terhadap kemungkinan-kemungkinan yang apapun yang dijumpai. Membuka diri untuk bersikap baik terhadap apapun dan siapapun yang dijumpai. Ya, yang kita jumpai kan ada yang baik, ada yang tidak baik, ya tetap kita bersikap baik. Ya kan? Kalau kita kedatangan orang nggak baik, kemudian kita ikut nggak baik, ya sama-sama nggak baiknya. Tidak ada bedanya. Rasulullah itu biar diludahi, dicaci maki, tetap bersikap baik. Ya, nah, untuk merubah dari introvert ke extrovert harus membuka diri dengan sikap terbuka itu, sehingga dia bisa bersosialisasi dengan siapa saja yang dijumpai. Nah, itu dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai manusia secara umum. Nah, itu dua anugerah Allah yang berupa kepribadian itu. Yang introvert kita perlu, ya, ada saat kita introvert karena apa? Kita butuh fokus meniti ke dalam diri, menjalin hubungan baik antara diri kita sebagai kaum Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta. Hubungan baik kita antara sebagai makhluk kepada Allah sebagai Sang Khalik harus fokus. Ketika kita tidak bisa fokus, sholat itu nggak jadi amal soleh. Aku dikira sholat itu amal soleh. Amal soleh kok ada ancamannya itu. Fawailul lil musallin. Itu
Itu kenapa? Enggak fokus hubungan dengan Tuhan kok seenaknya sendiri. Sama. Ketika saya sedang ngobrol misalnya sama Bu Sobari itu, ya, tapi Bu Sobari nggak fokus itu, malah noleh-noleh ngobrol sama yang lain, nggak berkepribadiannya yang lain, ya kan? Bu kalau ngobrol gantian gitu ya, dikasih kesempatan, ya kan? Begitu dikasih kesempatan, ada yang bersampaikan cekap, itu gitu ya. Ini kepribadian ini harus dirubah. Ini muhasabah ya Bu ya, ini muhasabah. Mana? Ya kalau kita itu ya ayo, itu harus kita pakai. Saya secara pribadi di saat saya harus fokus ya, saya fokus sebagai kamu, saya menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Tapi di saat saya bermasyarakat, kumpul orang banyak, saya harus membuka diri untuk bersikap baik dan melayani siapa saja yang saya jumpai. Terlepas dia itu orang baik maupun tidak orang baik. Di sini banyak orang mampu yang datang. Anak berandalan, anak-anak pang banyak yang datang. Kita bukan ngurusin urusan dia, ngapain ngurusin orang dia? Urusan dia, saya melayani siapa saja dengan pelayanan yang baik sesuai batas kemampuan yang ada. Tanya aja anak-anak jalanan itu dari ujung sana berapa orang yang sudah saya nikahkan di sini. Itu anak-anak bertato, anak gimbal, beneran. Apa untungnya Pak? Ya untungnya urusannya saya sama Allah, saya bekerja ibadah. Masalah materi, masalah duit atau apapun bentuknya yang datang kemudian bagi saya itu anugerah. Kalau rezeki saya udah disiapin, rezeki udah cukup, nikmat udah cukup. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sudah cukupkan nikmatku untukmu. Udahlah, kamu itu sebagai kamu aja mengabdi ibadah. Dari pekerjaan itu ibadah. Makanya saya nggak pernah saya hitung-hitungan dalam segala hal. Saya itu kalau udah mulai hitung-hitungan duit risih saya itu. Betul. Ini muhasabah ya. Sebelum kita lanjut. Nah, risih. Loh, masalah kok kita dapat duit itu kejutan. Duit itu kejutan. Kok ada yang bawain bolu, itu kejutan. Kok pas waktunya makan ada yang bawain asam padeh misalnya, semur jengkol, itu kejutan. Karena saya nggak pernah hitung itu. Itulah tanda-tanda min haitsu la yahtasib. Kenapa? Rezekinya orang yang takwa. Kalau nikmat rezeki, ya Allah, apa sih yang Allah nggak berikan sama kita? Kita udah dikasih rezeki berupa hidup. Dengan hidup kita bisa memandang alam semesta yang indah ini, dikasih pendengaran, dikasih sehat, kasih kaki sebagai penunjang. Makanya saya paling senang kalau udah dibawain tunjang itu. Tunjang? Ya beneran itu tunjang itu. Kalau di siang malam itu jarang kebagian. Iya, beneran itu. Itu ya ini penting mumpung lagi dia muhasabah. Ya muhasabah atau mantap saya lah, jangan guyon terus. Ya kalau guyon dikit-dikit gitu ya. Guyon itu kan bumbunya orang ngaji. Tapi apapun kalau kebanyakan bumbu nggak enak. Colek bumbu lagi, prasmanan dicolek bumbu lagi, kapan dapat dagingnya kan gitu ya Bu? Kalau ya daging tanpa bumbu cukup dengan kecap sama bawang gitu ya. Terus dagingnya dibakar gitu aja kan, bumbunya nggak macam-macam, jadi langsung daging. Enak nggak? Nah kalau makan langsung daging. Bumbu lagi, sambel lagi, kapan dagingnya ya Bu ya? Nah kira-kira begitu. Jadi ada satu saat kita harus introvert. Jadi meniti ke dalam diri,
mengintai diri, memperbaiki diri untuk bisa dekat dengan sang pemilik diri, untuk menjalin hubungan baik antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai kok. Itu kalau nggak fokus raiso. Itu nggak sholat khusyuk itu baru jadi pembicaraan. Allahu Akbar itu udah mulai begitu kabiro kemana-mana. Kompor urung dipateni bareng yuk kalian terus galuh sholatnya itu. Kompor urung dipateni. Ya kan? Ya mbuh oh namanya introspeksi diri ya dikontrol aja dirinya masing-masing. Tapi kan itu fakta. Fakta. Nah, hal-hal yang seperti itu nggak bisa diajarkan, nggak bisa diajarkan aslinya. Itu harus dibimbing dan dilatih. Makanya di dalam Islam ada yang namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan, mujahadah, sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Taqarrub, supaya kita semakin dekat, yang akhirnya bisa usul, bisa nyampe kepada Allah. Kalau doa itu kok nggak kabul-kabul, jangan salahkan Allah nggak ngabulkan. Kitanya yang belum nyampe. Jadi benar, jangan salahkan Allah. Kalau Allah janji udhuni astajib, pasti aku kabulkan doanya. Tapi nggak ada, tak kabul dong. Nah, alhamdulillah. Jadi itu introspeksi penting untuk menjaga hubungan kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan. Makanya sholat itu nggak boleh ada urusan dengan orang lain. Dengan sholat kok mau berurusan dengan orang, itu sholatnya batal, udah pasti. Walaupun tidak dengan ucapan, cukup dengan bahasa tubuh. Gitu. Mak, kunci gimana? Batal, ini tak batal. Karena bisa dipahami. Artinya dia menjawab pertanyaan orang. Mak, kunci gimana? Itu orang paham. Oh, di atas pintu. Batal ibu. Tidak boleh. Kita harus introvert itu, menutup diri. Introvert itu menutup diri. Makanya biasanya orang yang terkena yang terkena kepribadian itu ada baiknya tapi ada negatifnya. Itu tandanya satu, dia diam. Orangnya pendiam, nggak mau ngomong, susah diajak ngomong. Terus senang menyendiri. Kalaupun mau bergaul itu kepada orang-orang yang sesuai dengan apa yang ada di perasaan dan pikirannya. Itu introvert, harus dirubah. Kalau nggak dirubah, kondisinya, nasibnya nggak bakal dirubah oleh Allah. Nggak akan dirubah. Kita juga begitu. Makanya muhasabah dalam rangka perubahan. Tapi bukan sedang kampanye supaya nyoblos partai perubahan, bukan. Perubahan nafsiyah. Saya nggak tukang kampanye. Nah, itu sebetulnya bisa dipahami Bu ya, dirubah karena ada saat-saat kita mesti ekstrovert atau membuka diri untuk bersikap baik kepada siapa saja yang kita jumpai, supaya apa? Kita mudah bersosialisasi dengan masyarakat. Di mana-mana kita berada akan diterima dengan baik oleh orang lain. Tapi kalau kita enggak, ya bagaimana? Susah orang menerima kita. Nah, orang bisa membuka diri untuk bersikap baik apabila membiasakan diri untuk husnuzon kepada segala persoalan. Jangan netting. Netting itu negatif thinking. Pikirannya rusak. Belum apa-apa udah negatif. Itu namanya suudzon. Dengan alasan trauma apa? Akhirnya apa? Sikap dia nggak akan bersikap baik. Dia pasti a priori. Bagi orang yang waskito, orang ahlul hikmah, dia bisa membaca bahasa tubuh. Ini orang a priori, ini orang netting.
selidik demi selidik, alasannya trauma. Nah, orang cerdas, ini kan kayak begini nih Bu ya. Saya kan bicara ini kan input ya Bu, hanya informasi. Masalah percaya nggak percaya itu tidak dipaksakan, karena percaya dan tidak percaya adalah dua hal yang tidak bisa dipaksakan. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi setidaknya ini menjadi input yang bisa dijadikan bahan proses berpikir supaya kita punya output yang baik. Output itu apa ya? Pengeluaran, membuka diri keluar itu dengan sikap yang baik setelah dilaksanakan proses berpikir. Karena kalau nggak ada input, kita nggak ada yang dipikirin. Nanti hidupnya cuma lolok gini, kenapa? Mau nggak ada yang dipikirin. Makanya karena saya banyak pikiran, saya sering bilang, saya ingin berbagi, bukan mau minta. Ingin berbagi pikiran kepada orang-orang yang nggak punya pikiran. Nah, gitu. Atau memperbaiki pikiran bagi orang yang pikirannya rusak. Loh, enggak setuju ya? Biar berubah. Kan kita nggak merubah jiwa itu, Allah nggak akan merubah. Orang kok terjangkit penyakit netting, negatif thinking, itu orang termasuk golongan orang-orang yang bakal menjadi orang yang going no head, jalan di tempat. Apa dikira Pak Warto nggak bisa bagi begitu? Bisa apa dikira? Emang super banget apa? Selama ini Pak Warto kan tahu diri, membuka diri. Yang saya hadapi ini siapa? Saya kan ngisi pengajian di kampus pakai bahasa kampus lah. Mau sampai ibu-ibu pakai bahasa kampus. Saya biasa ngisi pengajian di kampus. Bulan sekarang. Iya, kita juga punya kampus. Kita punya kampus. Kita ada KMA loh di sini. KMA itu udah punya jenjang, punya jenjang S1 di sini di KMA itu. Walaupun bukan kita pribadi, tetapi bersinergi pun dengan lembaga pendidikan luar. Makanya KMA yang diselenggarakan di sini itu kerjasama dengan STAINU, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Cuman karena kampusnya di Tangerang Selatan, mesti ibu-ibu punya alasan dulu. Saya kan tahu kalau ibu-ibu itu belum apa-apa, sudah alasan dulu. Padahal mempelajari belum, mencoba belum, jalanin belum, ya kan? Udah alasan dulu. Ya. Jadi alasan yang dikedepankan, ingat ya. Silahkan dibikin status. Siapapun dibikin status. Ya. Siapa saja yang serius, sungguh-sungguh ingin melihat perubahan dalam kehidupannya, maka dia pasti akan menemukan jalan. Sungguh-sungguh serius. Tetapi ketika dia tidak serius, tidak sungguh-sungguh ingin melihat perubahan dalam kehidupannya, maka dia tidak temukan jalan, tapi yang ditemukan alasan. Kenapa? Netting. Belum apa-apa udah suudon, dengar belum, mempelajari belum, nyoba belum, udah netting, udah prasangka, alasannya trauma. Ya kan? Ada orang datang bawa map, jangan ketawa dulu, menjelang Maulid. Loh, udah ketawa dulu loh. Kayaknya saya belum jelasin aja udah paham ya. Ini saya contohkan, itulah netting itu. Negatif thinking itu. Ada orang bawa map, mau silaturahmi ke rumah. Baru assalamualaikum, waalaikumsalam, belum dipersilahkan duduk. Maaf ya Pak, lain kali saja saya mau ada urusan, ditinggal orang itu. Berakhlak nggak itu orang? Punya kepribadian yang baik nggak? Ekstrovert nggak itu orang? Loh, mestinya jangan gitu dong. Ingat, kalau orang yang beriman, jangan trompet atau trompet itu ekstrovert ya. Introstop ya.
Nggak apa-apa sekali-kali kenal bahasa gitu. Ya. Mestinya kalau orang beriman, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ini ya ayyuhalladzina amanu nanti. Penutup aja ini nanti. Ya ayyuhalladzina apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang aku beriman kepada Allah dan beriman adanya kehidupan di akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Makanya saya tidak pernah menutup pintu. Sampai subuh itu terbuka Pak, gerbang itu pasti. Dan siapa aja boleh, itu di kuntilanak aja saya terima. Loh, bed itu kemarin malam ada orang assalamualaikum dengar suaranya doang. Begitu bed mau mendekat, yang nomor putih-putih kabur. Itu kan netting itu. Loh, orang yang beriman kalau ada tamu assalamualaikum waalaikumsalam. Dari mana Pak? Bapak siapa? Mau perlu apa? Ayo silahkan masuk. Suruh duduk. Bukan ditinggal kabur. Dia begini, aku begini juga dari dapur. Di sini lah biasa tuh. Di sini ini kan cuman istilahnya bukan pondok aja lah, padepokan lah. Tapi kan kita punya santri, bukan mau ditulis pondok pesantren, ya pantes. Walaupun kita nggak nampung santri mukim, tapi setidak-tidaknya dengan keberadaan padepokan kita bisa menciptakan suasana santri di lingkungan kita. Nah santrinya kobongnya di mana? Di rumahnya masing-masing. Ini tempat sinaunya kan di pondok juga begitu. Nanti pulang ke kobong kalau kata orang Sunda mah. Di kamarnya masing-masing kan gitu. Sama sebetulnya. Kalau ditampung nggak muat. Sebetulnya, loh, kalau ada tamu pakai begini, pakai gamis, itu biasa kalau mboten kalau di pondok. Ya biasa, dulu kayak ayahnya nggak pernah lepas gamis. Sekarang aja mereman, kenapa? Berusaha ekstrovert. Kenapa? Kalau saya begitu terus, ibu-ibu nggak pernah bisa berani ketawa-tawa di depan saya. Tanya ustadz-ustadz yang tahu saya, yang pernah ngaji sama saya, orang-orang lama, pernah nggak Pak Warto ceramah kengesan? Ada. Saya dulu ketua FPI. Saya ketua FPI. Zaman ninja, kiai-kiai ngumpetnya di sini, termasuk Pak Kiai Muhammad Salim almarhum. Saya yang ditinggal pergi kemana Pak nginep Pak guru saya. Guru saya itu Pak Kiai Mutaro. Banyak. Udah ngumpetnya di sini. Tidur di bawah lekar biar gak ketoro nek ono kok. Yang patroli tiap malam pakai HT. Udah. Ini dulu masih kayak hutan, tablo. Saya dulu galak itu. Ibu-ibu beruntung banget. Semenjak ketemu ibu-ibu juga banyak. Ya. Saya berusaha membuka diri dengan bersikap baik. Saya kan jadi orang biasa-biasa aja. Saya mulai ngelepas ini, saya mulai ngelepas gamis. Saya dulu beginian, walaupun siang begini. Lah kok mbet lihat orang begini pakai gamis kabur. Nah, ini netting. Sama kayak tadi saya ceritakan. Menjelang maulid ada tamu bawa map. Harusnya kan monggo silahkan duduk gitu. Makanya kalau saya itu kan ya bukan nyontoin ya, minimal buat anak-anak saya biar dia ngelihat saya kan gitu. Kenapa kursi di ruang tamu saya cepat rusak? Karena nggak pernah berhenti tamu itu. Tengah malam jam 1 itu masih ada tamu. Maka bersyukurlah lah. Yang kursinya itu didudukin tamu saya, itu pahalanya ngalir terus. Cuman saya nggak pernah dikasih kesempatan untuk bisa beli mebel sendiri. Kenapa? Belum rusak udah dianterin. Loh, itu kursi-kursi saya nggak pernah beli itu. Pernah nih. Jadi Allah tahu. Kursimu itu kadang-kadang udah jeblos, mirang-miring, itu betul, baru dibetulin, datang kursi yang baru, ya alhamdulillah. Ya yang beruntung siapa? Ya yang nganterin kursi, mau dia yang beli, saya nggak beli.
Untung saya bisa melayani tamu, bisa menghormati tamu. Ini namanya kerjasama dalam urusan apa? Dunia. Tapi maslahatul akhirah. Ketoke urusan dunia tuh sepele urusan dunia. Tapi dunia ini sawah ladang akhirat. Jangan a priori dulu ketika orang bicara dunia. Kita hidup di dunia, makanya dikasih dua kepribadian. Ekstrovert karena kamu di dunia sebagai khalifah. Khalifah itu melayani, bukan ngurusin. Itu bukan orek-orek urusan orang, terus lupa ngurusin dirinya sendiri. Melayani sesuai batas kemampuan. Di padepokan apa yang nggak dilayani? Coba tolong dihitung dah. Kita muhasabah, koreksi diri pribadi, sekarang koreksi keluarga besar jamiah darus salih. Gitu maksud saya. Biar nanti pulang itu ada asar, ada bekas. Oh iya ya gitu. Nah, harapannya apa? Menghidupkan orang yang sudah mati. Dulu ada nabi yang diberikan mukjizat Allah, bisa menghidupkan orang mati, tapi kan secara ada kan Bu ya nabi yang gitu, tapi kan secara ilmiah belum pernah ada penelitian. Siapa yang pernah membuktikan nabi bisa menghidupkan orang mati? Sampai sekarang belum ada yang nemuin. Tetapi kalau kita mengambil hikmah dari semua yang kita terima dari informasi dari Al-Quran, kisah-kisah di Quran, kita bisa ngambil hikmah, namanya nemu hikmah. Tugas kita sekarang nggak menghidupkan orang mati, tapi menghidupkan kesadaran yang mati. Kenapa kesadaran itu perlu dibangkitkan menjadi sistem kontrol? Kontrol apa? Untuk mengendalikan pikiran supaya pikiran itu tidak liar. Kita hidup montang-manting karena pikirannya liar. Akhirnya netting segala itu bersumber dari pikiran yang liar. Harusnya kan melihat tamu udah fokus. Oh ada tamu, kewajiban saya kepada Allah apa? Kalau ada tamu yang datang, hormati tamu kata Nabi. Sambut tamu, hormati tamu, silahkan duduk. Ya, kita jamu tamu. Kita menjamu tamu sesuai batas kemampuan yang ada tanpa berpikir apa yang dibawa tamu. Ini tamu saya gini banyaknya saya layani, tapi saya nggak mikirin sampean bawa apa. Nggak bawa apa. Ya, ada yang bawa, ya syukur kalau ada kan gitu. Kalau ada yang bawa ya, ayo kita makan bareng-bareng ya. Itu kejutan, bukan harapan. Saya bekerja ibadah, ya. Apapun bentuknya materi yang datang kepada saya itu anugerah, kejutan. Kenapa? Rezeki sudah cukup saya. Jadi saya kerja itu ibadah, nggak ada hitung-hitungan, nggak punya kepentingan sama ibu-ibu. Nggak ada sama sekali. Kepentingannya apa? Kepentingannya mengsilaturahmi, paseduluran. Namanya ukhuwah. Paham ya? Nah itu sebetulnya. Nah kembali ke orang yang bawa map. Nah kan belum selesai. Nanti kalau magel sama ya. Tadi kan saya cerita body thinking karena ada tamu. Ya. Udah assalamualaikum dia kabur, itu kan netting itu ya, negatif thinking, dikira kuntilanak, nggak coba kuntilanak wani masuk padepokan itu baru. Kalau kuntilanak kan saya seneng, kuntilanak mesti wedok. Kalau kuntilanak ini saya nikahin dia. Kenapa nikah sama kuntilanak? Itu seneng karena kuntilanak nggak pernah cemburu. Makanya kalau punya istri pengen nggak cemburu, jangan kawin sama orang, kawin aja sama kuntilanak. Paling ketawa, ya kan? Ya, jangan. Harus dirubah itu, harus dirubah. Kalau nggak dirubah, itu di samping menimbulkan dosa yang berkepanjangan, itu akan dicabut berkah itu. Walaupun penghasilan kapan banyak. Cek nanti di surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, biasanya ada di Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu juga, tapi belum nyampe Al-Hujurat kan. Nanti itu ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadz dzanni. Orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan. Enggak, orangnya kenal kok. Jelas alamatnya. Orang yang sering ketipu kan alasannya kenapa? Pernah tertipu.
Loh, apa menyamakan orang yang pakai map hijau itu penipu? Padahal orangnya rapi, pakai safari, pakai apa? Jangan-jangan dia kiai. Apalagi kita kenal. Lain kali lo prestasi. Loh, kok gini nih? Orang nggak minta apa-apa kok. Apa susahnya sih, dengarkan dulu, dimengerti dulu, baru kesimpulan. Makanya a priori itu, sikap a priori itu orang yang mempunyai pemikiran dan asumsi sebelum dia mengerti, kemudian membuat kesimpulan, muncul sebagai akwal. Adanya tadinya cuma di hati, muncul menjadi perbuatan hati, rembes kepada bahasa tubuh. Bagi murabi, bagi mursyid, dia tahu itu karena dia diberikan Allah ilmu hikmah. Paham ya? Nanti silahkan baca manakib kalau saya mengadakan. Di manakib itu ada ungkapan, kalau saya baca dengerin makanya biar paham. Jadi layam bagi li fakirin ayatasoda wayatasodgaro li irsadin nasi ila an aqtahullahu bi ilmil ulama wa siyasatal muluki wa hikmatal hukama. Tidak layak orang menjadi pembimbing, menjadi pengasuh, menjadi pengajar untuk membimbing manusia. Itu untuk kalangan suluk ya, yang salik. Al-fakir itu artinya orang yang sudah tidak butuh apa-apa, dia hanya butuh kepada Allah. Itu orangnya namanya salik. Tidak punya kepentingan, dia hanya bersikap baik aja. Kepentingan dia hanya kepada Allah. Semua dilakukan dalam rangka ibadah. Dia udah nggak butuh rezeki itu. Kalaupun ada yang datang berupa uang atau barang atau makanan, itu anugerah kejutan. Kita nggak mengharap itu kok. Kerja aja ibadah. Itu min kaisullah kasib, karena orang ibadah itu tanda dari ketakwaan, membentuk jiwa yang takwa. Takwa itu akan dijanjikan rezeki min kaisul, sehingga enak dia punya mantap. Nah, kita ya bisa dipahami ya. Nah terus kemudian dia pergi, padahal orang yang bawa map hijau itu mengemban amanat. Apa amanat yang baik, di dalamnya itu lembaran yang isinya serah terima uang. Mungkin hadiah dari saudara, mungkin hadiah dari mana, cuma dititipkan dia, suruh sampaikan. Menyerahkan uang, mau menyerahkan uang, dan ini tanda bukti serah terimanya di map itu supaya dibaca. Karena sikap a priori yang ditimbulkan oleh netting tadi, udah pergi akhirnya uang nggak dapat. Kenapa nettingnya Pak? Dianggap orang mau minta sumbangan maulid. Nah itu kan netting, belum mendengar. Dengan nah, kenapa trauma Pak? Biasanya saya membawa map itu mesti minta sumbangan. Trauma rasanya. Loh, kalau yang disamakan itu kiai misalnya, kok tega-teganya namakan kiai dengan penipu? Ya kan? Itu masalah. Ya kan orangnya rapi pakai itu, pakai bawa map hijau. Makanya dia amanah karena dia kiai kan gitu. Coba dianggap orang mau minta sumbangan maulid, padahal mau nyerahin itu supaya dibaca karena akan ada penyerahan uang. Itu gara-gara netting itu berdampak negatif. Makanya trauma boleh, tapi lihat-lihat. Kita selama ini kan kecerobohan kita. Kita setiap hari main HP tapi nggak cerdas-cerdas. Ada ciri-ciri penipuan itu ada Ibu. Udah tahu dari telepon yang tidak dikenal, orangnya tidak jelas. Kok dilayani kan? Buat apa tiap hari mainan itu? Ini era digital, kita harus paham. Akhirnya kebaikan juga disama-samain, dianggap keburukan, padahal belum mendengar, belum mempelajari, belum mencoba, belum jalanin. Kok udah menyimpulkan, itu kan orang sotoy.
sotoy nggak? Nah kalau berdampak pada sikap yang a priori itu kelihatan bagi mursyid tahu dia punya ilmu hikmah bisa ditundukkan oleh Allah, diberikan Allah ilmu apa ilmunya para hukama itu. Oh ini orang begini, ini orang begini, orang begini. Maka murid di hadapan mursyid itu bagaikan orang sakit di depan dokter. Makanya dokter harus bisa diagnosa ya itu maksud saya, enggak pura-pura sih enggak tahu itu ngerti enggak. Ternyata cerdas murid banget. Ya, diagnosa. Oh ini penyakitnya ini supaya apa? Obatnya jelas. Sekarang kalau penyakitnya udah berat, udah parah. Masa tak kasih obat yang dosis ringan itu loh. Orang kudune udah ketahuan begitu kok diajak selengean terus. Iya. Sekali-sekali kotak gasing mulai. Nggih mboten, bendang waras. Karena sudah keterlaluan. Kalau sudah netting, berprasangka ini mesti mau nipu. Loh, gara-gara bawa mapijo misalnya. Kan dia kenal siapa yang bawa mapijo misalnya. Dia dekat dengan dia dan dia tahu siapa dia, alamatnya dia. Mbok ya dengerin dulu, dipelajari dulu. Itu masa percaya atau tidak? Please, nggak ada paksaan untuk kebaikan. Gitu loh. Kecuali orangnya dia belum apa-apa minta bayaran. Dia belum apa-apa sudah minta uang muka. Ini dimintain apa-apa enggak? Disuruh bayar enggak? Coba. Loh, orang mau berbuat enggak dapat apa-apa, enggak punya kepentingan apa-apa itu orang yang kerja itu. Wong dia enggak dapat bayaran apa-apa. Dia kerja semata-mata ibadah. Dia enggak dapat bayaran, enggak dapat komisi orang itu. Cuma bawa map sumbangan katanya. Dianggap minta sumbangan. Orang yang ketipu itu biasanya orang yang duitnya diminta dulu. Orang yang biasa ketipu biasanya pikirannya hanya duit. Bagaimana dapat duit nggak usah kerja. Kenapa orang kalau di pegawai negeri berani nyogok? Karena kalau nggak nyogok nggak jadi. Pikirannya kalau udah jadi pegawai negeri itu nanti nggak kerja juga dibayar. Betul nggak Pak? Coba di swasta di pabrik nggak kerja dipotong gaji. Kalau PNS enggak. Pikirannya sudah dapat duit tanpa bekerja. Apalagi pensiun, ya kan? Itu. Kalau ada orang yang minta ini minta itu misalnya, terus dengan kita nyetorkan uang 1 juta nanti bisa dapat 10 juta, itu mungkin penipuan. Biasanya yang terjebak penipuan itu orang yang berpikir pengen dapat uang banyak tanpa bekerja, tanpa usaha. Tetapi ketika orang itu diajak bekerja, orangnya menciptakan lapangan kerja, kemudian memberikan peluang untuk bekerja, nggak minta apa-apa. Lah kok di nettingin itu loh, pantas nggak? Nggak pantas, dan dia nggak dapat apa-apa. Terus alasannya apa? Nanti dibobol ATM-nya, berapa miliarnya duitnya di ATM? Buat coba dibandingkan dengan orang yang menawarkan, yang punya perusahaan besar. Ya, orang kalau mau bijak positif, mau saling menghargai apa? Loh, kalau kamu kan bikin aja memang dari itu, bikin aja kalau emang kita minat, bikin aja rekening baru 50.000. Gak punya duit minta Bapak Warto, Pak bukain rekening ini, tak kasih 50.000 buka rekening di BRI sama BCA. Demi kebaikan keluarga besar saya. Lalu saya itu punya 2 keluarga besar Bu di sini, ada keluarga kecil. Ada anak saya di sini, ada mantu saya, ada cucu saya, tapi nggak ada istri saya. Nggak ada kan ya? Ini nggak ada istri saya. Istri saya cukup saya transfer Al-Fatihah setiap ngaji. Calonnya nyari dulu kata Mas. Itu keluarga kecil saya Ibu ya.
seorang kepala keluarga ya punya nggak pikiran ingin mensejahterakan keluarganya, ingin melihat keluarganya bahagia? Ada nggak kepala keluarga yang nggak pengen begitu, Bu? Orang geblek tuh. Loh, ini keluarga besar saya begini emang untuk biar saya kaya? Saya udah kaya apa saya? Kaya aki-aki udah. Loh, saya ini keluarga besar saya ini nanti hidupnya sejahtera, bahagia, selamat, diberi keberkahan, lancar. Terus saya punya kepentingan apa? Pernah saya minta bayaran? Lalu, udah ada yang menghadiahkan kepada saya mobil? Kalau mebel ya enak juga didudukinya, tamunya juga seneng kan. Nah, bagi saya itu bukan harapan, bukan tujuan, tapi itu kejutan anugerah dari Allah karena saya sudah bekerja kepada Allah. Rezeki udah cukup, udah dicukupi. Wa'at mamtu alaikum nikmati, aku cukupkan untuk nikmatku. Baru begitu lakumul Islam Madinah. Untuknya Islam. Nah kita ini orang Islam sama Muslim, mau tega-tega sampai sejauh itu. Ya ini muhasabah supaya jelas yang dimuhasabahi. Ya itu loh. Jadi gini Bu, memang ini penting nggak di dalam ilmu kedokteran? Penting. Kalau pinggang kita gatal Bu, bisa kita garuk. Pinggang kita korengan, bisa kita cari obat salep apa-apa. Kalau sakit pinggang, kagak ada koreng, nggak ada gatel, nggak bisa kita analisa sendiri. Gatel bisa kita analisa, nek gigit semut, gigit nyamuk, jangan-jangan ada kena ular bulu. Boleh analisa, mau gatel dan bisa digaruk sendiri. Gitu loh. Ini ibarat dokter dengan pasien. Tapi kalau sudah urusannya sakit pinggang, nggak ada luka, nggak ada gatel, kita nggak bisa mendeteksi, tapi urusannya dalam. Betul nggak Bu? Perlu dokter nggak? Perlu dideteksi dalamnya nggak? Nah ini sedang mendeteksi dalam. Ibarat dokter dengan murid. Nah ini urusan daleman yang diperiksa, bukan urusan lahiriahnya cakep-cakep murid Pak Warto, tapi membuat dalemannya. Dan daleman itu walaupun dalam laut dapat diduga dalam hati, siapa tahu di dalam hati ada ahwal. Jadi ada ahwal, ada amal. Kalau amal itu perbuatan jasmani, tapi kalau ahwal itu perbuatan batin yang bersumber dari hati, namanya ahwal. Ahwal itu yang bisa rembes. Makanya ketika hatinya bagus, lahirnya jasmaninya bagus. Ketika tidak baik, rembesnya mungkin nggak baik. Nah, begitu loh. Nah, netting itu urusan batin, perasaan, asumsi gitu ya. Akhirnya rembesnya menjadi a priori. Dampaknya timbul bahasa tubuh yang bisa dibaca oleh orang yang ngerti. Nah itu ya. Nah, kembali kepada netting tentang tamu. Jadi man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi setelah tamu duduk, kita ngobrol, kita dengarkan, kita pelajari, ini tamu membawa kebaikan apa membawa keburukan. Nah, ketika sudah bicara kebaikan dan keburukan, ini butuh pembeda. Pembeda itu namanya furqan. Makanya yuk untuk meniti itu kita pelajari dulu dari Al-Furqan. Di Al-Furqan ada firman Allah. Al-Furqan itu ismun min asma'il Quran. Al-Furqan itu salah satu nama dari nama-nama Al-Quran. Nah,